Gagasan memiliki kereta cepat mencuat sejak awal tahun 2000-an. Idenya menghadirkan kereta berkecepatan tinggi di Pulau Jawa. Kajian awal sempat dilakukan oleh pihak Jepang yang menawarkan teknologi Shinkansen. Namun karena berbagai alasan, gagasan proyek ini pun mengendap selama bertahun-tahun. Barulah pada tahun 2015 ide dihidupkan lagi. Dua negara, Jepang dan Cina, bersaing menawarkan kerjasama. Cina kemudian yang terpilih mengerjakan proyek ini. Salah satu alasannya karena Cina menawarkan sistem pendanaan yang lebih fleksibel. Seperti apa proyek ini dimulai? Saya Prita Zega, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Simalakama Kereta Cepat. Ambisi mengurai kemacetan berbalut teknologi tinggi. Itulah mula cerita ketika kereta cepat digagas para pemangku kepentingan di negeri ini. Kali pertama ide pembangunan kereta cepat ini mencuat sekitar awal tahun 2000-an. Saat itu pemerintah sedang mencari cara bagaimana mengatasi kemacetan ekstrim di jalur Jakarta-Bandung-Surabaya yang menjadi koridor ekonomi utama Indonesia. Mendukung realisasi ambisi ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan lantas menggandeng Japan International Cooperation Agency atau JICA melakukan studi kelayakan proyek kereta cepat di Pulau Jawa. Diketahui, JICA merupakan lembaga konsultan pembangunan internasional resmi pemerintah Jepang yang menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk negara berkembang. Studi kelayakan dilakukan sepanjang kurun 2008 hingga 2012. Harus kita lihat juga sebenarnya kemacetannya itu dari mana sampai mana gitu kan. Kalau kita berpikirnya transportasi itu kan sebenarnya ada yang namanya transportasi perkotaan atau lintas kota gitu ya. Kalau kita lihat Jakarta Bandung ini lebih ke lintas kota. Oke, Jakarta Cikampek sekarang ramai gitu ya, Cipularang ramai. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya untuk bus ini sendiri menghubungkan Jakarta menuju Tegaluar. Kalau awalnya kan kita berpikir bahwa ini menyambung sampai dengan stasiun Bandung, namun harus berhenti dulu di Padalarang harus lagi berkoneksi dengan feeder ya, sampai dengan stasiun Bandung. Jadi ada hal-hal yang menurut saya secara perencanaan pun harus kita pertanyakan juga ya, sebenarnya dulu seperti apa perencanaannya. Jadi dari kebutuhan-kebutuhan ini memang itu yang harus dilihat ya, sejauh mana manfaat ekonomi yang diberikan kepada masyarakat gitu. Buah kajian lembaga konsultan resmi pemerintah Jepang tersebut merekomendasikan pembangunan kereta cepat dimaksud dipecah dalam 2 tahap. Tahap pertama, Jakarta-Bandung dengan jarak sekitar 142 km, sementara tahap kedua dengan rute Bandung-Surabaya berjarak sekitar 600 km atau 4 kali lebih jauh dari tahap pertama. Dari tahap pertama dengan rute Jakarta-Bandung jadi proyek percontohan lantaran rute ini dinilai paling padat aktivitas ekonomi dan lalu lintasnya. Pertimbangan lain, rute tersebut diyakini tinggi peminat karena waktu tempuh bisa dihemat. Bayangkan, dari 3 jam menjadi hanya sekitar 40 menit saja. Pun secara jarak terbilang sedang. Artinya masih cukup ideal untuk moda transportasi berkecepatan tinggi. Kajian dilakukan di sejumlah titik seperti Jakarta yakni Cawang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Walini, dan yang terakhir Bandung. Tahu saya memang saat ini demand-nya itu belum hit sesuai dengan proyeksi yang diharapkan gitu. Jadi di mana walaupun sudah disampaikan sekian juta penumpang gitu ya dari tahun 2023 gitu ya, 5 juta penumpang kalau tidak salah. Tapi setahu saya itu proyeksinya itu lebih tinggi lagi gitu. Nah, berarti kan ada perhitungan under projected yang memang belum tercapai gitu. Saat itu jika tahap pertama dipandang sukses, Jepang merekomendasikan perpanjangan hingga Surabaya sebagai jalur cepat lintas Jawa. Bila rencana itu terwujud, jalur cepat lintas Jawa akan terbentang sepanjang sekitar 730 km. Rutenya Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, dan berakhir di Surabaya. Waktu tempuhnya 3 jam atau hemat 6-7 jam dibandingkan kereta konvensional. Kita bilang dari barat ke timur itu kan memang menghubungkan antara kota Jakarta sampai dengan Surabaya. Itu utamanya, makanya kenapa
salah satunya jalan tol itu ada disebut Trans Pantura atau Trans Java, itu kan menghubungkan dari Jakarta sampai dengan Surabaya, itu satu hal. Kedua adalah bagaimana membentang infrastruktur yang bisa membantu transportasi baik itu penumpang maupun barang yang menghubungkan dari barat ke timur, sehingga memang harapannya adanya pergerakan itu titik sambung antara Jakarta sampai dengan Surabaya itu menjadi satu kesatuan. Jepang optimistis, berbekal teknologi Shinkansen, proyek kereta cepat yang mereka tawarkan sanggup menghemat waktu tempuh sedemikian signifikan. Kalkulasi teknis di atas jalur khusus dengan standar keselamatan tinggi, kereta cepat mereka dapat melesat hingga di 320 km per jam. Meski begitu, proyek kereta cepat juga butuh ongkos besar. Proposal Jepang menyebut pembiayaan melalui pinjaman lunak dari pemerintah Jepang kepada Indonesia. Dengan kata lain, proyek menggunakan jaminan negara dan dikelola melalui kerjasama pemerintah ke pemerintah. Kereta cepat bisa dibayangkan dari Jakarta Bandung ini kurang lebih 100 triliun. Sekarang ini harus membentang 1000 km lah kurang lebih ya, Jakarta Surabaya dengan topografi yang cukup besar gitu. Pastinya kita harus memperhatikan sejauh mana value for money-nya gitu. Dinamika bergulir, rezim pun berganti. Di bawah pemerintahan baru, sepanjang rentan tahun 2014 hingga 2015, proyek ini pun dievaluasi ulang. Saat beriringan, China masuk dengan proposal proyek terbilang agresif, yakni tanpa jaminan pemerintah alias business to business. Proposal China ini pun kemudian mengalahkan usulan Jepang. Pemerintah lantas memutuskan membangun segmen Jakarta-Bandung lebih dulu dengan alasan biaya. Sementara rute dasar dan rancangan awal proyek ini tetap mengacu pada hasil studi yang dilakukan Jepang sebagai fondasi teknis dan strategis proyek dengan modifikasi di sejumlah titik seperti lokasi stasiun dan jalur. Proposal ini dibuat Jepang sama Cina, tapi konsultan yang di Indonesianya sama-sama. Satu, LAPI ITB. Nah, tapi kemudian keluar ada 2 angka. Yang Cina jumlah penumpangnya 64.000, yang Jepang 44.000 gitu kan. Padahal ini konsultannya sama gitu kan ya. Tapi udahlah, itu kita terima. Cuma ada satu hal yang waktu itu perbedaan fundamental dari 2 proyek ini. Jadi kalau Jepang itu utang itu diberikan kepada pemerintah. Pemerintah nanti yang akan menggunakan dana utang ini untuk membangun infrastrukturnya. Nah, artinya 100% utang ditanggung pemerintah APBN. Nah, kalau proposal dari Cina, dia utangnya tidak ke APBN, tidak ke pemerintah, tapi kepada perusahaan joint venture. Artinya apa? Utang yang diberikan ini sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Kita punya 60-40%, jadi ya Indonesia menanggung 60%, pihak Tiongkok juga menanggung 40%. Beda tadi kalau dengan Jepang, semuanya 100% akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini menurut saya yang fundamental dan publik perlu tahu. Menapaki langkah mewujudkan mimpi memiliki kereta cepat, suara pro dan kontra bergema. Para pendukung menyuarakan kereta cepat layaknya simbol kemajuan teknologi transportasi. Sedangkan mereka yang tak sekata berpendapat ongkos kereta cepat terlampau besar dibandingkan manfaatnya. Kereta cepat Wush menjadi simbol hadirnya kemajuan teknologi transportasi di tanah air. Keberadaannya potensial meningkatkan mobilitas masyarakat dengan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Meski begitu, ragam suara bergema mengiringi peluang beratnya beban disandarkan. Proyek kereta Wush yang dibangun cepat seakan menerabas segala rintangan. Setelah sempat menunggu selama lebih dari 1 dekade, Indonesia akhirnya memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung Wush, sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia. Kereta api ini memiliki kecepatan operasional maksimal 350 km per jam, sementara kecepatan operasi berkisar 300 km per jam. Perjalanan Jakarta ke Bandung jadi lebih cepat dengan kereta cepat Wush. Rute perjalanan melewati 4 stasiun pemberhentian utama, yaitu Stasiun Halim Jakarta, Stasiun Karawang,
Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar Bandung. Jalur rel perkereta-apian yang dibangun adalah sepanjang 142,3 km. Waktu tempuh Jakarta-Bandung dapat menjadi singkat, perjalanan langsung hanya menghabiskan 36 menit, sementara perjalanan dengan transit selama 46 menit. Proyek strategis nasional ini pun disahkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 pada 21 Januari 2016 silam. Peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan oleh Joko Widodo didampingi Ibu Iriana dan sejumlah menteri yang menjabat pada periode itu pada Oktober 2023. Kereta cepat ini menjadi tanda komitmen pemerintah Indonesia dalam modernisasi transportasi massal di tanah air yang dinilai efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Beliau uji coba selama 11 menit ke Indramayu, Karawang dan kembali kemari. Tadi di kereta api kami banyak sekali diskusi detail mengenai proyek ini karena memang kualitasnya dan memang seperti berkali-kali kami sampaikan, Presiden kan mengarahkan untuk ada studi sampai ke Surabaya. Mereka juga sangat senang, mereka juga bisa terlibat gitu ya. Kita lihat film teknologinya menurut saya dengan pengalaman dia sudah 41.000 km buat kereta api cepat, saya kira perlu. Pak, rasanya naik di dalam gimana Pak? Saya kira Anda tanya teman-teman wartawan yang lain. Rasanya kayak naik kereta. Naik kereta saya kira sangat mulus. Tadi kita lari 326 atau tadi itu ya sangat baik. Namun, di balik kemegahan stasiun Wush dan kecanggihan teknologi transportasi, ternyata berbagai permasalahan menghantui. Dalam pembangunannya, tidak berjalan mulus pada awal groundbreaking karena terkendala pembebasan lahan yang tak selesai. Anomali lainnya, proyek kereta cepat ini pertama kalinya digagas oleh Jepang, tapi akhirnya dijalankan oleh China setelah pemerintah membuka lelang untuk negara yang tertarik. Jepang menawarkan proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Sementara proposal penawaran Cina pinjaman dengan bunga lebih tinggi dengan jangka waktu lebih panjang. Ketika itu, Bank Pembangunan Cina menawarkan pinjaman sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga lebih tinggi yakni 2% per tahun. Di Jawa itu pemerintah sudah mengeluarkan investasi besar untuk jalan tol dan bandara. Kalau nanti pakai kereta cepat sampai Surabaya itu akan kanibal. Sudah pasti itu. Karena kalau lebaran saja 3 bandara di Jawa Tengah itu turun okupansinya. Nah ini mau bagaimana? Jadi karena dari awal saya baca proposalnya Jepang dan Cina itu sudah tidak masuk akal. Tetapi kan menurut pimpinan negara ini harus diselesaikan, bagus, teknologi tinggi dan segalanya sudah. Dan ini sudah saya sampaikan juga perkiraan seperti sekarang ini, tapi kan sudah berjalan. Ya sekarang tinggal pikirkan bagaimana menyelesaikan. Kalau minta tambah hutang ke Cina pasti ada timbal baliknya yang selalu saya sampaikan, hati-hati dengan geopolitik. Seiring berjalannya waktu, total biaya pembangunan awalnya diperkirakan jauh lebih rendah, akan tetapi kemudian meningkat dari semula 5,13 miliar dolar Amerika Serikat mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 118,37 triliun rupiah jika dihitung berdasarkan kurs yang berlaku pada saat proyek berjalan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin menyatakan permasalahan utang ini seperti bom waktu. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Selanjutnya untuk perbaikan dan restrukturisasi dari portofolio kami yang ada. Ya seperti anak-anak perusahaan kami sedang lihat satu persatu juga Pak.
Proyek ini kemudian dinyatakan mengalami cost overrun. Bahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut-sebut barang busuk. Pada saat itu ya Mbak, memang ada berbagai macam masalah yang terjadi ya. Pembebasan lahan yang tidak optimal, baru sedikit, sehingga akhirnya konstruksinya juga tidak bisa berjalan gitu ya. Koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, terus juga pemilihan isu-isu terkait dengan konektivitas gitu ya. Ya ada satu contoh lah Mbak, misalnya yang waktu itu kita juga cukup lama untuk menyelesaikan. Pemilihan trase ini membelah kawasan industri gitu ya, kawasan industri orang. Ada satu perusahaan baru beli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trasenya wus gitu ya. Kena trasenya itu bukan di pinggir atau ini dibelah ketupat Mbak. Wow. Jadi ya kalau dari sisi pemerintah kita hanya membebaskan yang di tengah, kanan kirinya kan kita nggak bisa. Ya akhirnya dia juga pabriknya tidak bisa dibangun gitu. Jadi ya kita cukup lama bernegosiasi gimana kita bisa menyelesaikan. Terus juga tadi isu-isu koordinasi segala macam. Tapi ya buat kami waktu itu yang ditugaskan ya kita profesional, ya kita identifikasi masalah, kita selesaikan. Di sisi lain, meskipun telah beroperasi, jumlah penumpang juga belum mencapai target yang semula diharapkan. Jumlah penumpang tercatat sudah jutaan orang, akan tetapi masih tidak cukup untuk menutupi segala biaya operasional. Penyelesaian proyek yang semula ditargetkan rampung di tahun 2019, akhirnya baru beroperasi pada Oktober 2023. Apalagi sempat tertunda karena sejumlah kendala seperti perizinan, pembebasan lahan, hingga terhentinya pembangunan akibat COVID-19. Ambisi memiliki kereta cepat dalam tempo singkat urung terwujud, begitu sejumlah kendala mengadang. Semula, proyek yang dimulai awal tahun 2016 ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2019. Namun operasi komersial akhirnya terrealisasi pada medio Oktober 2023. Apa kendalanya? Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menapaki langkah pertama pembangunan pada Kamis 21 Januari 2016. Langkah itu disimbolkan dengan peletakan batu pertama di Perkebunan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendati groundbreaking dilakukan pada 2016, namun wacana proyek ini sudah menggema sejak era pemerintahan sebelumnya. Mengantongi status sebagai proyek strategis nasional, proyek ini turut dibekali payung hukum berupa instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016. Harapannya agar pemangku kepentingan diantaranya yakni PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang ketika itu baru berumur 3 bulan bisa bergerak satset menyelesaikan proyek. Apalagi target dicanangkan rampung pada tahun 2019. Di mana-mana studi pembangunan infrastruktur yang begitu besar itu kan memerlukan visibility study yang lebih intens ya, tidak bisa cepat-cepat seperti kereta cepat kemarin. PT KCIC diketahui merupakan perusahaan penyelenggara dan operator kereta cepat. Ia merupakan hasil konsorsium antara BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan perkereta apian Cina. Keterlibatan BUMN Indonesia disebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan pemegang saham utama PT Kereta Api Indonesia. Sementara konsorsium Cina melalui Beijing Yawan HSR. Ada dua hutangnya ya. Ada hutang kepada bank, itu kepada China Development Bank, itu sekitar 4,5 miliar dolar ya. 4,5 miliar dolar. Jadi kalau dihitung dengan kurs sekarang 16 ribuan, ya mungkin sekitar 73-74 triliun. Tapi ada lagi sekitar 900 juta dolar itu pinjaman dari pemegang saham lah. Tapi kalau pinjaman pemegang saham ini kan bisa kita convert jadi modal. Jadi yang menjadi tanggungan utama, sebenarnya kalau kita lihat ya 4,5 miliar dolar ini pinjaman dari China Development Bank. Dan tadi ya, ini pinjamannya itu ke PT Kereta Cepat, di mana KCIC ini dimiliki 60-40, 60 Indonesia, 40 Tiongkok. Proyek pun bergulir. Di awal, semua tampak normal. Hari berganti, bulan dan tahun pun berlalu. Kala 2019 lepas landas, tanda-tanda proyek selesai cepat juga tak kunjung jelas.
Saat bersamaan pandemi mengintai dunia, termasuk Indonesia. Wabah pun pecah. Sepanjang tahun 2020, pembangunan konstruksi praktis melambat drastis, diadang berbagai kendala teknis hingga pandemi COVID. Nah, sebetulnya kalau misalnya target itu 2019, kan belum ada COVID, gitu ya. Jadi COVID itu kan baru Maret 2020. Jadi seandainya 2016 sampai 19 itu bisa dikebut dan jadi, sebetulnya bisa selesai tepat waktu. Saya ingat betul ikut rombongan PPD, senator di PPD tahun awal 2017 ya, mengunjungi di Walini. Saat itu sudah ada progres berupa penggalian bukit-bukit gitu. Tetapi sepertinya itu ditinggalkan. Jadi apa yang dilakukan di Walini di awal 2017 itu sepertinya tidak berlanjut. Sebetulnya dari segi terasa sendiri, itu kan pada saat peletakan batu pertama itu dilakukan oleh Presiden, sepertinya belum fake gitu loh, belum final gitu, masih tarik-menarik gitu. Jadi menurut saya persoalannya itu bukan COVID, itu bukan. Ya COVID itu kan setelah 2019, tapi di awal-awalnya kan itu sendiri soal pilihan trasenya juga belum jelas gitu, dan mungkin soal pembebasan lahan. Pelan tapi pasti, penyelesaian infrastruktur proyek kereta cepat konsisten disokong secara paralel. Menapaki penghujung Juli 2021, stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta-Bandung memasuki tahap penyelesaian struktur atap atau topping off. Penyelesaian ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam konstruksi stasiun. Meski begitu, beberapa tahapan penting masih diperlukan seperti pemasangan fasilitas di dalam stasiun, pemasangan dan pengujian sistem vital, hingga serangkaian uji coba. Tahun berikutnya, pada medio April 2022, pemasangan rel pertama dilakukan yang dimulai dari area depo Tegaluar. 2 bulan berselang, pengeboran seluruh terowongan tuntas dilakukan pada 17 Juni 2022. Ini berarti ke-13 terowongan sepanjang total 16,6 km dinyatakan tersambung. Dengan tersambungnya seluruh jalur termasuk terowongan, maka fase pelaksanaan pekerjaan sipil lanjutan dan pemasangan rel dapat dituntaskan. Karakteristik proyek-proyek kereta cepat di seluruh dunia, Mbak, satu hal yang bisa cukup membedakan satu negara dan lain adalah tadi, bagaimana kontur konstruksi wilayah yang akan dilewati. Itu dia, Jakarta-Bandung kita tahu betul konstruksi seperti apa. Mbak, kita ada 11 terowongan, ada berapa banyak itu jalan layang gitu ya. Ada satu terowongan, Mbak, terowongan nomor 2 saya ingat, itu longsor. Jadi tanahnya itu kalau musim kering keras, tapi begitu kena air, musim hujan itu ambrol, Mbak. Itu hampir 6 bulan kita harus beresin perbaikan strukturnya supaya itu jalan. Memasuki tahun 2023, seluruh daya upaya dikerahkan. Tahun itu krusial, sebab jika sampai mundur ke tahun berikutnya, akan bersinggungan dengan tahun politik 2024. Satu persatu pekerjaan dituntaskan di setiap detilnya, termasuk penyelesaian pemasangan seluruh rel dari depo Tegaluar sampai stasiun Halim. Selanjutnya dilakukan uji coba teknis pada 22 Mei 2023. 4 bulan berselang, giliran uji coba publik pada 16 September 2023. Bulan berikutnya tibalah hari yang dinanti. Usai peresmian operasional pada 2 Oktober 2023, 2 pekan kemudian operasi komersial sah dimulai pada 17 Oktober 2023. Ya memang itu pilihan yang sangat berat bagi manajemen ya. Karena apa? Karena bagi manajemen konstruksi, terutama direksi PT KIC ya. Karena apa? Karena tekanan politik kan pasti tinggi. Sebab kalau 2024 sampai pemilu belum selesai misalnya, tidak ada jaminan bahwa proyek ini akan terselesaikan. 2 tahun beroperasi, kereta cepat Wush tak lepas dari atensi. Biaya operasional yang dinilai jauh melampaui pendapatnya membuat para pemangku kepentingan berpikir keras membalikan keadaan ke arah yang lebih baik. Situasi ini tak ayal memicu tanya,
Bukankah kalkulasi bisnis kereta cepat Wush semestinya telah dikaji matang saat studi kelayakan dilakukan? Kereta cepat Wush diakui dapat menjadi moda transportasi alternatif bagi mobilitas warga. Namun harga tiket yang cenderung premium seakan menciptakan segmentasi tersendiri siapa pelanggan loyal yang dibidiknya. Saat beriringan mencuat pula bila isu biaya operasional Wush lebih besar dari pendapatannya hingga memicu sorotan. Sejak pertama kali diresmikan, kereta cepat Wush terus menuai sorotan. Bukan menyoal kecepatan operasionalnya yang bisa mencapai 350 km per jam, akan tetapi karena munculnya pertanyaan halayak tentang siapa sesungguhnya penumpang setia moda transportasi modern ini. PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC mencatat, selama periode Januari hingga Oktober 2025, terdapat peningkatan signifikan jumlah wisatawan asing penumpang yang mencapai 335.681 orang. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, penumpang Wush turun cukup tajam 11,29% pada September 2025. Ini menjadikan Wush sebagai moda dengan penurunan paling dalam di sektor perkereta apian. Statistik BPS mengungkap jumlah penumpang kereta di Jawa dan non-Jawa yang berangkat pada bulan September 2025 sebanyak 473.600 atau anjlok dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 533.900 penumpang. Adapun jumlah penumpang per bulan tertinggi tercatat di bulan Juli yang sempat menyentuh 580.000 penumpang. Angka penumpang harian bervariasi, rata-rata berada di angka 16.000 sampai 21.000 penumpang per hari pada tahun 2025. Jumlah penumpang tertinggi tercatat 26.770 penumpang pada 20 Juni 2025 bertepatan dengan libur Tahun Baru Islam dan libur sekolah. Pemerintah pun memproyeksikan target tahunan adalah 16 juta per tahun atau setiap harinya ada 43.800 lebih penumpang per hari. Yang artinya saat ini jumlah penumpang masih jauh di bawah target harian tersebut. Rute yang pendek dan harga tiket yang cenderung mahal lantas disinyalir menjadi sebab musabab publik memilih alternatif lainnya apabila sedang tidak mengejar waktu. Harga tiket kelas premium ekonomi berkisar hingga Rp350.000, sementara kelas bisnis dibanderol Rp450.000 dan first class mencapai Rp600.000. Besaran tarif tersebut spesifik dipengaruhi jam sibuk dan momen hari libur atau akhir pekan. Sebetulnya sejak dulu saya memberikan analisis seperti itu, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau saya tidak kaget, tidak terheran-heran, tidak mengapa kok ini penumpangnya tidak mencapai target, itu saya sih nggak begitu. Saya sejak dulu sudah dengan rasionalitas berpikir saya sudah mengatakan hal seperti itu, gitu. Apalagi ketika pemerintah pada waktu yang bersamaan juga membangun tol Japek 2 dan sekarang membangun tol Japek 3. Ya orang akan memilih menggunakan kendaraan pribadi, gitu. Selain itu, biaya operasional kereta cepat cukup tinggi, dipicu sejumlah faktor seperti teknologi modern, biaya sumber daya manusia, pemeliharaan jalur serta fasilitas. Dan ongkos listrik kereta per perjalanan bolak-balik yang diperkirakan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan pendapatan yang dikumpulkan belum sanggup menutup pembiayaan tersebut. Akan tetapi, Dewan Ekonomi Nasional meyakini bahwa Wush sudah mampu menutup biaya operasionalnya, bahkan telah mencapai keuntungan operasional dari 1 tahun pertama. Kita bisa mencapai dalam waktu 2 tahun. 1 tahun, tahun pertama udah keuntungan operasional udah positif, tahun kedua kita juga bisa generate lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita melihat ini dan pihak Tiongkok, pihak CDB melihat ini, dia bilang, loh ini lebih bagus dari apa yang ada di negara kita. Jadi waktu kita ngomong, ini kita harus restru ya. Karena tadi, begitu kita minta untuk bayar hutang,
bayar bunga dulu deh, belum cicilan. Jadi kan urutannya Mbak biasanya tadi keuntungan operasional nanti dipakai untuk bayar bunga, terus nanti untuk bayar cicilan. Gitu. Untuk bayar bunga aja memang sudah nggak cukup. Bayar bunga tadi mungkin tahun ini sekitar 2 triliun ya. Terus nanti juga cicilan, tapi cicilan mungkin nanti baru dibayar sekitar 2030 atau 2029, saya agak lupa angkanya ya. Ada yang namanya grace period. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif keuangan seperti ini, loh ini operasionalnya udah bagus, tinggal berarti struktur keuangannya kita perlu perbaiki. Disitulah kemudian kita lakukan namanya restrukturisasi. Nah. PT KCIC pun terus berupaya menerapkan berbagai strategi agar peminat kereta cepat dapat bertambah. Salah satu jalan keluar adalah dengan menambah frekuensi perjalanan kereta cepat Wush sehingga terdapat lebih banyak opsi jadwal perjalanan penumpang. Hal tersebut memungkinkan apabila rute pemberhentian diperbanyak. Jika ditelaah yang dimaksud, maka perjalanan kereta cepat Jakarta-Surabaya menjadi masuk akal untuk memperluas jangkauan penumpang dan logistik. Semakin dia bertambah, trasenya atau rutenya, dia akan semakin bagus. Ya, WUS ini kan memang dibangun untuk rencana awal untuk Jakarta-Surabaya. Ya, Bandung ini kan tahapan awal. Ya, kalau dilihat untuk sampai Bandung memang masih kecil, ya. Tapi kalau dia bangun sampai dibuat sampai Surabaya itu menurut saya akan jauh lebih baik, ya karena memang cakupannya jadi lebih banyak, ya cakupan perjalanan juga akan lebih banyak. Akan lebih banyak, gitu ya. Sekarang kan ya kalau saya hitung-hitung sekitar 500.000 lah ya per bulan gitu ya. Nah menurut saya itu nanti akan lebih bertambah karena cakupan daerahnya akan lebih banyak. Itu transportasi selalu seperti itu. Semakin dia panjang dia semakin lebih massal. Ininya jangkauan penggunanya. Begitu. Dan itu jadi alternatif yang kedua. Alternatif buat masyarakat menggunakan transportasi publik. Meski begitu, kereta cepat Wush masih dibayangi utang fantastis. Siapa yang harus membayar utang pun masih menjadi polemik.